untuk mengefisienkan waktu, saya mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nanti insya Allah penyampaian ini akan saya rekam karena nanti akan saya tempuh sebagai salah satu syarat untuk dari diklat yang saya ikuti. Kemudian lebih singkat waktu ya, saya mulai presentasinya. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Mbak. Baik, untuk materi yang saya akan jelaskan hari ini, itu terkait materi aktivitas kebugaran jasmani. Oke. Di materi ini adalah materi dari PJOK kelas 7. Pembahasan di PowerPoint ini, saya hanya berbicara tentang aktivitas kebugaran jasmani. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata kebugaran jasmani karena apalagi di masa pandemi sekarang ini tentunya kita dituntut untuk bagaimana kemudian tubuh kita harus selalu bugar dan selalu sehat supaya mampu untuk melawan segala jenis penyakit, terutama virus corona itu sendiri tentunya bisa kita cegah dengan memperkuat sistem imun kita. Nah, salah satunya bisa kita gunakan aktivitas kebugaran jasmani sebagai alat untuk memperkuat sistem imun kita. Nah, apa itu kebugaran? Jadi kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan suatu penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada tubuh tersebut. Nah, pembebanan fisik ini pembebanan fisik ini merupakan beban dari kerja yang kita lakukan dalam sehari-hari. Misalkan dalam suatu hari kita melakukan misalkan kegiatan mengangkat kursi misalkan. Nah, kebugaran jasmani Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi aktivitas mengangkat kursi tersebut. Misalkan kalau kebugaran jasmaninya bagus, tentunya aktivitas tersebut bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi itu untuk pengertian kebugaran jasmani. Kemudian setiap orang tentunya membutuhkan kebugaran jasmani yang baik. Nah, agar
ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi derajat kebugaran jasmani kita itu sangat mempengaruhi keseharian kita tentunya. Jadi misalkan dalam satu hari kita melakukan berbagai kegiatan, kebugaran jasmani itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalkan pekerjaannya ringan atau berat, itu apa? Kalau kebugaran jasmaninya baik atau buruk itu sangat mempengaruhi kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Itu untuk penjelasan terkait kebugaran jasmani. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa sih manfaat dari kebugaran jasmani itu. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin karena masa pandemi ini banyak yang tinggal di rumah sehingga ada peningkatan atau pertambahan berat pada tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengurangi berat badan tersebut, itu salah satunya bisa dilakukan latihan kebugaran jasmani. Misalkan push up, misalkan untuk melatih kekuatan tangan, kemudian sit up dan lain-lain. Nah, itu bisa membantu menurunkan berat badan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit jantung. Nah, tentunya kita telah mengetahui secara bersama bahwa penyakit jantung itu merupakan salah satu pembunuh yang paling berbahaya di Indonesia dan di dunia tentunya. Kita lihat data dari tingkat kematian, tentunya penyakit jantung itu juga termasuk dalam penyakit yang sangat mematikan ya, dan banyak mengambil korban jiwa. Nah, penyakit jantung ini biasanya disebabkan karena kita kurang beraktivitas misalkan. Nah, dengan melakukan aktivitas kebugaran jasmani atau latihan kebugaran jasmani itu bisa mencegah penyakit jantung, bisa mencegah penyakit jantung pada diri kita. Kemudian mencegah penyakit diabetes ya, jadi kurang lebih seperti penyakit yang lain. Jadi penyakit-penyakit yang asalnya dari kurang gerak atau penyakit mager ya, malas gerak, itu salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu adalah dengan melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, seperti apa sih model-model latihannya? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Manfaat keempat ada menurunkan tekanan darah tinggi, oke. Kemudian memberi banyak energi ya. Tentunya bukan cuma aktivitas kebugaran jasmani, tapi bagaimana kemudian kita mampu untuk mengolah pola makan dengan baik atau mengatur pola makan dengan baik, kemudian ditambah lagi dengan aktivitas kebugaran jasmani itu mampu untuk memberi banyak energi pada tubuh kita. Nah, kemudian untuk manfaat keenam, melindungi dari osteoporosis atau penyakit tulang ya. Jadi aktivitas kebugaran jasmani seperti latihan kekuatan misalkan atau latihan daya tahan dan lain-lain itu secara tidak langsung itu memperkuat tulang atau rangka dalam tubuh kita. Jadi dalam melakukan latihan tersebut tentunya akan bermanfaat juga dan mencegah, melindungi dari osteoporosis ya.
Kemudian untuk manfaat ketujuh, membuat anak-anak selalu aktif ya. Ini untuk Bapak Ibu yang memiliki buah hati, tentunya untuk menambah keaktifan anak-anak itu bisa kita lakukan atau kita arahkan untuk melakukan beberapa latihan kebugaran jasmani. Tapi harus disesuaikan dengan umur dari anak tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang konsep latihan kebugaran jasmani. Oke. Nah, dalam latihan kebugaran jasmani, sebenarnya ada beberapa komponen fisik yang bisa dilatih, mulai dari kekuatan, kelentukan, kemudian ada kecepatan, kelincahan dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya ada 6 latihan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Yang pertama ada latihan daya tahan tubuh. Perhatikan. Untuk latihan daya tahan tubuh adalah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan daya tahan ini bisa bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan kita melakukan kerjaan yang berat, kemudian dengan daya tahan yang baik, tentunya kita bisa untuk melakukan kegiatan itu dalam waktu yang lama ya. Nah, itulah manfaat dari daya tahan tubuh. Kemudian latihan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan salah satunya adalah jogging ya. Jadi jogging itu atau lari-lari kecil mampu meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Nanti setelah penayangan slide ini, insya Allah nanti saya akan perlihatkan salah satu video yang bisa kita jadikan referensi untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Oke, untuk latihan selanjutnya ada latihan kekuatan ya. Kekuatan itu adalah kemampuan otot melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tekanan. Nah, untuk latihan kekuatan ini dapat dilakukan dengan contohnya push up, sit up dan lain-lain. Kemudian selain push up ada sit up dan back up juga bisa. Setelah itu ada latihan kecepatan. Oke. Kecepatan itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, apa sih bedanya kecepatan dengan kelincahan misalkan? Nah, kecepatan itu dia arahnya hanya satu arah ya. Nah, kalau kelincahan bagaimana kita mampu untuk mengubah arah dalam waktu yang singkat. Kalau misalkan kecepatan dia arahnya hanya lurus, jadi kelincahan itu dia arahnya zigzag atau berubah-ubah arah, bisa zigzag atau bolak-balik. Nah, latihan kecepatan itu bisa dilakukan dengan lari cepat ya, atau sprint dengan jarak sekitar 40 sampai 60 meter. Itu untuk jenis latihannya. Kemudian latihan selanjutnya ada latihan kelentukan. Nah, untuk latihan kelentukan kita bisa melakukan beberapa gerakan, ada split, kemudian ada kayang dan cium lutut juga bisa, dan banyak masih banyak lagi latihan yang bisa kita lakukan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke,
Sebenarnya masih ada dua latihan, yaitu latihan kelincahan dan latihan keseimbangan. Tetapi mungkin saya lupa untuk mencantumkan. Insya Allah saya akan perlihatkan salah satu video yang telah saya buat. Di situ telah saya cantumkan lengkap penjelasan dan latihan kebugaran jasmani yang bisa kita lakukan. Oke, saya cek dulu videonya. Baik, bagi Bapak Ibu yang telah join, selamat datang. Untuk selanjutnya saya akan perlihatkan baik Bapak Ibu, silahkan diperhatikan untuk video aktivitas kebugaran jasmani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani.
atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya itulah tadi penyampaian materi dan penayangan video yang telah saya lakukan. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan mungkin bisa ditanyakan terkait aktivitas kebugaran jasmani ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin penjelasan tambahan dari saya tentang bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa kita dalam keadaan bugar misalkan, atau bagaimana cara mengetahui tingkat kebugaran kita dan anak kita misalkan. Nah, untuk mengetahui tingkat kebugaran itu bisa kita lakukan dengan survei tingkat kebugaran jasmani. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa item test untuk pengukuran tingkat kebugaran. Dalam tes itu bisa kita gunakan sekitar 5 atau 4 tes. Misalkan untuk kekuatan kita bisa ukur dari berapa sih push up atau sit up yang bisa dia lakukan dalam waktu 1 menit misalkan. Kemudian untuk latihan latihan daya tahan bisa dilakukan dengan jogging tadi. Kita ukur dalam beberapa menit berapa jarak yang bisa ditempuh dari anak tersebut atau orang yang kita ukur tingkat kebugarannya. Kemudian tingkat kebugaran mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang itu juga tergantung dari usianya. Tentunya ada kategorinya. Untuk usia anak SMP misalkan usia sekitar belasan tahun itu ada ketentuannya bahwa untuk latihan kekuatan dalam jumlah sekian itu termasuk kategori baik atau tidak. Ada ketentuannya. Di lain waktu kita akan diskusi terkait hal itu. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas bantuan kalian. Tuh ada pertanyaan Pak di chat. Siap. Kalau udah, lepas ditanya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Wiwit ya. Idealnya olahraga berapa lama? Kemudian olahraga di rumah yang bisa dikerjakan di rumah ketika waktu luang. Kemudian agar tetap bugar dan pola makan hidup sehat tetap terjaga dan berjalan. Oke. Nah, untuk durasi latihan yang bisa dilakukan, sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Jadi kita tidak bisa menentukan misalkan
semua orang harus durasinya 1 jam misalkan atau setengah jam melakukan latihan aktivitas kebugaran jasmani. Jadi setiap orang itu punya punya batasan masing-masing. Nah, untuk mengetahui batasan itu, Ibu Wiwit bisa mengecek denyut nadi maksimal ya, denyut nadi maksimal. Misalkan kalau tidak salah rumusnya 220 dikurang umur kita. Misalkan, oh maaf ya, umurnya Miss Wiwit berapa ya? Saya misalkan umur saya 23 tahun. Berarti 220 dikurang 23 berarti 197 ya. Berarti denyut nadi maksimal saya 197 di dalam 1 menit ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan aktivitas kebugaran jasmani atau melakukan olahraga, kemudian saya cek denyut nadi maksimal denyut nadi saya dalam 1 menit, nah, ternyata angkanya sudah mencapai 200 denyut nadi dalam 1 menit. Artinya saya harus menghentikan aktivitas saya karena itu sudah capai tingkat maksimal atau kalau tidak dihentikan itu bisa berakibat overtraining ya, atau kelebihan latihan. Itu bisa berakibat fatal juga untuk kita. Jadi sebenarnya olahraga itu jika dilakukan dengan metode yang baik, insya Allah akan bermanfaat. Tapi ketika dilakukan dengan metode yang atau cara yang keluar dari yang seharusnya, maka olahraga itu bisa menimbulkan mudarat juga atau menimbulkan kerusakan. Nah itu, jadi untuk durasinya itu kita bisa cek pada tingkat kemampuan kita masing-masing. Misalkan kita umurnya sekian, berarti 220 dikurang sekian, itulah denyut nadi maksimal Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam pelaksanaan aktivitas itu denyut nadi kita belum mencapai angka denyut nadi maksimal, artinya kita masih bisa melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kalau sudah lewat artinya kita harus hentikan. Kira-kira ukurannya seperti itu. Jadi saya tidak bisa memberikan batas bagi setiap orang karena setiap orang itu beda-beda tingkat kemampuannya. Saya kira seperti itu untuk durasinya. Kemudian olahraga di rumah yang bisa dikerjakan. Oke. Untuk olahraga di rumah Bapak Ibu sekalian, karena mungkin di rumah kita ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, yang bisa kita lakukan adalah salah satunya sit up itu dan push up tentunya. Yang diperlukan mungkin cuma matras ya, atau mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi alas kita dalam melakukan aktivitas itu. Kemudian apalagi untuk aktivitas di rumah bisa dilakukan dengan skipping juga bisa. Skipping itu lompat tali ya. Itu bisa melatih melatih daya tahan juga. Kemudian di rumah kita juga bisa melakukan senam lantai juga bisa, seperti split, itu untuk melatih kelenturan. Yang sebenarnya banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Bapak Ibu searching di media banyak pilihan. Senam irama juga bisa. Senam irama untuk melatih daya tahan juga dan kelenturan. Itu untuk olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Oke, untuk pertanyaan yang lain, dari Hijrah ya. Di antara beberapa komponen fisik yang telah dijelaskan, manakah yang lebih utama dilatih untuk aktivitas sehari-hari? Terima kasih.
olahraganya yang baik itu pagi atau sore hari. Oke. Oke. Kom- Oke, pertanyaan pertama. Oke. Di antara beberapa komponen fisik, yang mana yang paling penting atau yang mana yang paling utama? Nah, untuk komponen fisik yang paling penting, kalau menurut saya, karena yang ditanya adalah saya, sebenarnya semua komponen fisik itu saling terkait, mulai dari kekuatan, kemudian kelenturan, daya tahan, sebenarnya semuanya saling terkait. Jadi untuk mengatakan bahwa yang mana yang paling utama, saya kira semuanya punya tingkat apa ya? Intinya semuanya bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan atau tingkat keutamaannya itu sama saja menurut saya karena semuanya saling terkait. Kita tidak mungkin bisa melakukan latihan kekuatan kalau daya tahan kita tidak kuat misalkan atau tidak baik. Begitupun dengan daya tahan eh, begitupun dengan komponen fisik yang lain. Misalkan eh, koordinasi ya, koordinasi antara mata, tangan dan kaki. Itu kalau misalkan itu tidak baik, artinya untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang lain itu seperti kekuatan, kelincahan dan keseimbangan dan lain-lain itu juga tidak akan maksimal ya, atau saling mempengaruhi. Jadi sebenarnya semuanya eh, apa, semuanya sangat utama dilakukan dan saling terkait. Kemudian untuk olahraga yang baik, pertanyaan yang kedua persis seperti pertanyaan dari Ibu Zuma. Kalau olahraga yang baik, baiknya pagi, sore atau malam? Oke. Kalau menurut saya, sebenarnya saya belum juga melakukan belum pernah melakukan penelitian tentang hal itu. Tetapi menurut beberapa media yang telah saya baca, sebenarnya olahraga yang baik itu adalah di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Nah, salah satunya karena mungkin polusi udara belum tercemar ya. Misalkan kita jogging di sekitar rumah atau di jalan raya, itu keadaannya masih masih minim dari polusi udara sehingga dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani itu manfaatnya bisa maksimal ya. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Saya kira penyampaian materi ini saya kira sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu dan juga kita membatasi dan waktu juga membatasi kita sehingga eh, jika ada pertanyaan yang lain mungkin bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bantuan dari Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, untuk penjelasan hari ini saya kira saya akhiri sampai di sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.